Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 22 Agustus 2025. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 9 jam uji nyali menuju negeri Elemeta Pegunungan Seram Utara, ragu-ragu mundur. Jam digital menunjukkan pukul 10:02 waktu Indonesia Timur. Tiba di Desa Administratif Rejosari, Kecamatan Seram Utara Timur Kobe, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 14 Agustus 2025. Terhitung 9 jam lamanya perjalanan ke negeri Elemata, Kecamatan Seram Utara, salah satu negeri di Pegunungan Seram Utara. Rombongan ekspedisi pendidikan Temui Pendidik atau Mudik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Maluku Tengah disambut hangat masyarakat dan para siswa. Desa Administratif Rejosari baru diresmikan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awad Amir 5 Agustus 2025. Desa trans tersebut ialah Point Start menuju Pegunungan Seram Utara yang berjarak 8 jam perjalanan dari ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, Kota Masohi. Terdapat 3 sekolah di lahan terbuka bersebelahan dengan lahan sawah, di antaranya SDN 125 Maluku Tengah, SMP 99 Maluku Tengah, dan SDN 158 Maluku Tengah. Sebelum bepergian, rombongan disapa para guru dan siswa. Mereka menitip pesan untuk diperhatikan sekolahnya. Setengah jam berlalu, rombongan yang terdiri dari 11 orang tiba di batas jalan aspal terakhir Desa Administratif Rejosari, Kecamatan Seram Utara Timur Kobe, sekira pukul 10:40 waktu Indonesia Timur. Berpindah ke mobil Strada L200 yang dimodifikasi khusus untuk menerjang sungai dan jalanan berlubang. Ada 3 mobil yang disediakan. Bapak Marekan atau Rekan, 47 tahun, pria 4 anak yang tinggal di Rejosari, telah berpuluh tahun menjadi pengemudi mobil tersebut. Dirinya menyebut ketiga mobil bak terbuka itu menjadi penghubung jalan ke Sungai Ile bagi para pengunjung yang hendak bepergian ke negeri Manusela atau daerah pegunungan lainnya. Jalanan berkelok dan berlubang, tak ada akses jalan-jalan aspal maupun jembatan. Beginilah kondisi jalanan yang sering dilalui masyarakat Pegunungan Seram Utara. Melintasi 3 genangan air dan rawa-rawa dengan perkiraan panjang 500 meter, Bapak Rekan menceritakan awal mula akses jalan dibuka. Tidak terasa sudah melintasi aliran irigasi serta 7 aliran sungai Sari Putih. Namun deru mobil masih melaju membelah bebatuan sungai. Di bantaran sungai nampak rumah walang-walang beratap terpal biru mencolok. Ini menjadi bukti ada aktivitas di situ. Semakin dekat terlihat aktivitas penebangan pohon. Sejumlah papan telah tersusun siap diangkut. Di tengah perjalanan, mobil sempat berhenti mengangkut sekitar 10 orang anak dan orang dewasa dari negeri Hatuwolo yang baru saja pulang berobat dari Puskesmas Wahai, Kecamatan Seram Utara. Mobil yang dikemudi Bapak Rekan sempat terhenti. Ia dengan cekatan mengambil obeng dan mur berulang kali memperbaiki ban mobil. Hingga akhirnya pukul 12:14 waktu Indonesia Timur, ketiga mobil tiba di pemberhentian kawasan terbuka di tengah aliran sungai Sari Putih. Perjalanan masih berlanjut, kurang lebih 7 jam jalan kaki membelah sungai, gunung, hutan untuk sampai ke negeri Elemata yang memiliki 208 jumlah penduduk atau 50 kakak. Diketahui negeri Elemata ialah satu dari 12 negeri di Pegunungan Seram Utara yang masuk dalam area administratif Kecamatan Seram Utara. Terdapat 1 sekolah dasar di negeri Elemata, yakni SDN 263 Maluku Tengah, memiliki 62 siswa dan 8 guru yang terdiri dari 1 guru PNS, 2 ASN P3K yang baru lolos seleksi P3K gelombang kedua, dan lainnya merupakan tenaga honorer.
Berantas anak putus sekolah, Disdikbud Malteng mudik di daerah 3T. Mengarungi derasnya sungai, lebatnya hutan dan gunung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Maluku Tengah temui pendidik atau mudik di daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. 4 negeri di daerah pegunungan Kecamatan Seram Utara yang dikunjungi, yakni Negeri Manusela, Negeri Maraina, Negeri Administratif Hatuwolo, dan Negeri Elemata. Kunjungan yang berlangsung sejak 14 hingga 19 Agustus 2025 itu guna melihat detail permasalahan di sektor pendidikan pada daerah 3T. Dalam keterangannya, PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah, Hussein Mukadar, mengatakan komitmennya untuk memberantas angka anak putus sekolah. Tentu temui pendidik yang dilaksanakan dalam rangka mengetahui sejauh mana permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru yang ada di daerah 3T. Salah satunya pertemuan dengan para guru di SD YPPK Manusela. Ada beberapa masalah yang diinventarisir. Di antaranya guru honorer yang belum terdaftar di Dapodik padahal sudah mengabdi puluhan hingga belasan tahun. Ada pula yang belum mendapatkan SK dari yayasan, padahal yayasan sudah memerintahkan para guru ini untuk mengajar. Tentu Dinas Pendidikan akan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Pasalnya para guru ini mengabdi di daerah yang rentan, kendalinya cukup jauh, perlu berhari-hari untuk sampai ke Manusela. Maka dari itu pembelajaran jarak jauh atau PBJJ menjadi solusi yang bakal direalisasikan dalam rangka mengantisipasi kekurangan tenaga pengajar. Hal tersebut semata-mata untuk memberi akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di Pegunungan Seram Utara. Pertemuan untuk kami temui pendidik ini dalam rangka ingin mengetahui sejauh mana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru yang berada di daerah 3T. Karena dengan kita berkunjung ke sini mengetahui keadaan mereka, berarti kita bisa mengambil langkah-langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan yang sedang terjadi. Tapi itu nanti pun kami akan berkoordinasi dengan yayasan, menanyakan kepastiannya juga ke yayasan, apa benar seperti itu atau bagaimana, sehingga kita mencari jalan keluar untuk menyelesaikan. Karena mereka saat ini mengabdi yang daerah yang cukup jauh, perjalanan sekitar 5 hari sampai di sini, tetapi hak-hak mereka juga belum diselesaikan. Makanya kita harus segera secepatnya untuk berkoordinasi dengan pihak yayasan untuk menyelesaikan. Nah, harapan ke depan bagi kami untuk pendidikan dan mengantisipasi kekurangan guru tenaga pengajar di daerah-daerah terpencil ini, maka mungkin kita akan membuat pembelajaran jarak jauh untuk mereka, sehingga mereka mengantisipasi kekurangan tenaga pengajar. Karena
anak-anak di pegunungan sini juga membutuhkan pendidikan layaknya bagi anak-anak yang berada di perkotaan atau di pesisir, sehingga mereka untuk ke depannya nanti mereka tidak merasa minder, dan juga kita meminimalisir serta mencegah terjadinya angka anak putus sekolah yang memangnya cukup tinggi juga di sini secara totalitas di Kecamatan Seram Utara. Itu tujuan kami. Siap. Bukan di Kaloha. Kita dari Yayasan Pusat. Bukan tahun itu saja Pak, tidak ada perpanjangan SK selama kita menaati. Lalu Pak itu dia mempersulit beta punya proses pada saat beta ikut tes. di sekolah. Bukan di Kaloha. Kita dari Yayasan Pusat. Bukan tahun itu saja Pak, tidak ada perpanjangan SK selama kita menaati. Lalu Pak, Isak tangis warnai peresmian SD 355 dan SMP 126 di Pegunungan Seram Utara, Maluku Tengah. Isak tangis mewarnai peresmian SMP Negeri 126 di Negeri Maraina dan Sekolah Darurat SD Negeri 355 di Negeri Administratif Hatuwolo, Kabupaten Maluku Tengah. Masyarakat Pegunungan Seram Utara, khususnya di dua wilayah Kecamatan Seram Utara itu, baru merasakan akses pendidikan masing-masing di jenjang SD dan SMP. SMP 126 Maluku Tengah diresmikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Maluku Tengah, Hussein Mukadar di Negeri Maraina, Kecamatan Seram Utara, Minggu 17 Agustus 2025. Dilanjutkan peresmian Sekolah Darurat SDN 355 Maluku Tengah di Negeri Administratif Hatuwolo, Kecamatan Seram Utara, Senin 18 Agustus 2025. Dua lokasi sekolah tersebut berjarak 9 jam jalan kaki melintasi hutan. Saat proses peresmian, seluruh masyarakat tumpah ruah mengikuti dengan khidmat. Ada tatapan haru di antara mereka. Suasana haru menyelimuti proses peresmian lantaran 80 tahun kemerdekaan baru kali ini masyarakat di dua negeri memiliki sekolah yang sudah didambakan sejak dulu. Pasalnya, para siswa lulusan sekolah dasar di Negeri Maraina, jika hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah, mereka harus rela turun dan menetap di daerah lain, semisal di Negeri Hatumete, Kecamatan Tehoro, atau di Negeri Kalowa dan Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara. Saat ini siswa SDN 40 Maluku Tengah di Negeri Maraina berjumlah 60 siswa dan siswa SMP 126 Maluku Tengah kelas 7 berjumlah 16 siswa. Sementara itu 17 siswa sekolah dasar di Negeri Administratif Hatuwolo mendapat akses pendidikan melalui sekolah jarak jauh dengan 3 tenaga pengajar. Sayangnya mereka terbatas ketersediaan ruangan. Dalam sambutannya, PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah, Hussein Mukadar, mengatakan komitmennya untuk membangun pendidikan di daerah Pegunungan Seram Utara. Tentu kehadirannya di Negeri Maraina untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Maka dari itu Pemda Maluku Tengah melalui Dinas Pendidikan Maluku Tengah akan membantu penyediaan Starlink dan Chromebook untuk untuk mendukung pembelajaran. Untuk mengantisipasi kekurangan guru, maka diatasi dengan cara pembelajaran jarak jauh atau PBJJ. Disampaikan terasa berat untuk sampai di negeri atas awan. Dirinya menegaskan komitmen dan cita-cita untuk pendidikan anak-anak yang berada di Pegunungan Seram Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan visi misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, yaitu pendidikan yang bermutu, pendidikan yang berkualitas.
Berbicara tentang pendidikan bermutu dan pendidikan yang berkualitas, kita tidak bisa membatasi hanya untuk anak-anak yang bisa terjangkau saja. Untuk basudara yang berada di pegunungan, kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di sini yang sangat jauh, yaitu saat ini kita lakukan adalah yang kedepannya kita lakukan nanti untuk mengantisipasi kekurangan guru di sini adalah dengan cara pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh inilah yang merupakan salah satu program juga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hormati, terasa berat sebenarnya untuk mau sampai ke negeri, selalu saya mengatakan negeri-negeri di atas awan, jauh. Tetapi kalau kita tidak ada punya niat baik, tidak ada punya ketulusan hati untuk melihat permasalahan pendidikan, maka kita tidak akan pernah sampai di sini. Saya punya komitmen yang besar. Saya punya cita-cita dan keinginan besar untuk bagaimana pendidikan anak-anak kita yang berada di pegunungan itu harus setara dan sama dengan anak-anak yang berada di pesisir atau yang bisa kita jangkau. Menjangkau yang belum terjangkau, melayani yang belum terlayani. Atas berkat dan rahmatnya kita boleh berada di sini di negeri Hatuolo bersama dengan Pak Kadis. Dari Maluku Tengah kita ke Seram bagian timur, Tribuners. Sambangi RSUD Bula, Kapolres SBT salurkan bantuan untuk penderita kusta dan gizi buruk. Kapolres Seram bagian timur atau SBT AKBP Al-Hajat mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bula, Maluku, Kamis 21 Agustus 2025. Kedatangannya untuk melihat langsung kondisi anak penderita kusta serta gizi buruk yang tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit plat merah itu. Ialah Kelvin Sumatan, 10 tahun, anak dari Jakaria Sumatan, warga desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram bagian timur. Setibanya di rumah sakit, Kapolres SBT disambut langsung oleh Direktur RSUD Bula, Denny Suryana. AKBP Al-Hajat pun menyerahkan paket sembako serta biaya pengobatan untuk keluarga pasien. Ia mengaku kedatangannya merupakan bagian dari kepedulian Polres SBT. Menanggapi hal itu, Zakaria Sumatan menyampaikan rasa terima kasihnya. Informasi lainnya, Tribuners, langganan banjir, warga Dusun Air Suat, Kota Bula SBT tuntut perhatian Pemda. Warga Dusun Air Suat, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur atau SBT menuntut perhatian pemerintah daerah atau Pemda setempat menyusul insiden banjir yang melanda pemukiman mereka Kamis 21 Agustus 2025. Pasalnya, kawasan tersebut bukan baru kali pertama dilanda banjir, namun sudah berlangsung lama saat turun hujan, terlebih dengan intensitas hujan yang terbilang tinggi. Sedikitnya terdapat 3 unit rumah milik warga yang menjadi langganan banjir, namun bantuan untuk mengantisipasi hal itu tak kunjung datang.
Hal itu disampaikan Indra Aldiansyah, 51 tahun, salah satu warga setempat yang rumahnya turut direndam banjir. Lebih lanjut dijelaskan, pemerintah setempat seharusnya melakukan perbaikan terhadap saluran drainase pada sisi jalan yang dianggap menjadi penyebab utama banjir di kawasan itu. Pasalnya, setiap kali banjir tiba, pemerintah daerah melalui dinas teknis hanya melakukan evakuasi berupa pengerukan air dari dalam rumah warga tanpa ada upaya antisipasi ke depannya. Dirinya meminta agar dalam waktu dekat, pengerjaan saluran drainase itu sudah harus dikerjakan. Jika tidak, kejadian serupa bakal terulang kembali. Hal itu sangat merepotkan pihaknya lantaran harus mengevakuasi segala jenis perabotan rumah setiap kali banjir tiba. Oh, ada urut belakang itu. Mesti nggak sih dong? Ada. Iya dong, kapan dong? Enggak ya dong? Apa? Bikin laporan tuh. Di sebelah sini tadi sudah belum? Sudah. Di sebelah. Kami itu udah betul-betul kali sudah itu dari darat sampai itu. Drainase ini kan sudah 30 tahun lebih. Tinggi boleh kayak di KPU, perempatan KPU itu. Iya, jadi ini harus diperlebar ke dalam bisa. Dukung swasembada pangan, TNI dan Pemkab buru panen raya padi di Desa Lele. Bupati Buru Ikram Umasugi menghadiri panen raya padi sawah di Kecamatan Lolongguba, Desa Lele, Kabupaten Buru, Kamis 21 Agustus 2025 sore. Dari pantauan tribunambon.com pukul 6 sore waktu Indonesia Timur, suasana hamparan sawah Desa Lele tampak ramai dengan acara panen raya padi sawah bersama Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo. Acara panen raya ini dibuka dengan aksi simbolis pemotongan padi oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Pangdam 15 Patimura dan Rem 151 Binaya dan Yonif 731 Kabaresi serta para pejabat teras Kodam 15 Patimura. Dalam sambutannya, Ikram Umasugi menyampaikan pentingnya momen panen raya sebagai langkah nyata sinergi pemerintah daerah dengan TNI untuk meningkatkan produksi padi sawah. Panen padi di Desa Lele kali ini mencakup lahan seluas 2 hektar dengan estimasi hasil mencapai 120 ton. Di mana panen kali ini sudah melalui masa tanam selama 120 hari. Ikram juga mengungkapkan bahwa sinergi lintas sektor dalam panen raya ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi para petani buruh
untuk terus meningkatkan hasil pertanian, sekaligus memperkuat peran Kabupaten Buru sebagai salah satu lumbung pangan di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa diangkat padinya ke atas, ya. Tindakan dari Jan Ramil nih. Oke. Selamat siang. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Capaian semakin berkembang, Ikram memasuki optimis Buru selalu menjadi lumbung pangan Maluku. Bupati Buru Ikram Umasugi optimis daerah yang dia pimpin selalu menjadi lumbung pangan Maluku. Hal itu tak terlepas dari capaian dan target pembangunan sektor pertanian, khususnya padi sawah yang semakin berkembang. Hingga Juli 2025, realisasi tanam telah mencapai 5.729 hektar dengan realisasi panen 4.987 hektar, menghasilkan produksi sebesar 22.940,20 ton gabah kering giling. Menurut Bupati, capaian ini menjadi bukti nyata dukungan Kabupaten Buru terhadap kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Lebih lanjut, Ikram menegaskan bahwa program peningkatan produksi padi juga sejalan dengan program 100 hari kerja kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Sudarmo. Salah satunya dengan mencanangkan gerakan pertanian organik, beralih dari ketergantungan bahan kimia menuju sistem pertanian ramah lingkungan. Ikram juga menyoroti pentingnya penyamaan persepsi dan strategi pembangunan dataran Wayapo. Menurutnya, keberhasilan proyek tersebut yang mampu mengairi 10.562 hektar sawah akan berdampak besar pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Produksi di tingkat petani. Komoditi padi sebagai komoditi strategis dan politis sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Bisa diangkat padinya ke atas, ya. Tindakan dari Jan Ramil nih. Oke. Padi Buru kali ini kami adalah bersama-sama melakukan padi bersama. Ya, kalau sekali lagi dari Tribuners kita, padi sore ini merupakan padi galuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Bupati Buru. Barang Pak Kadis yang hadir, Pak Kadis masuk. Bawa Pak Kadis masuk. Pak Camat. Nah. Ayo. Maju berapa sini, Pak? Kepala Dinas Badan dan Kantor, Bapak Wakil Bupati Buru, untuk Bapak Ibu. Tribuners, informasi dari Pulau Buru tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.